تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Alhamdulillah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang amat sangat banyak, yang mana apabila kita membayangkan nikmat-nikmat Allah, pasti kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada manusia yang paling kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk merenung apa persiapan yang harus kita lakukan menyongsong datangnya bulan Ramadan. Pertama-tama, Bapak Ibu, sebagai orang beriman seharusnya kita bahagia, senang dan gembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Sehingga kegembiraan itu diungkapkan dalam sebuah kalimat marhaban ya Ramadan. Marhaban itu artinya lapang, bahagia, senang. Sehingga ketika kita menyebut marhaban ya Ramadan, konsekuensinya kita harus menyambut bulan Ramadan itu dengan hati yang lapang, bahagia dan gembira. Jemaah rahimakumullah. Ya. Tidak mungkin orang beriman yang mengharapkan pahala berlipat ganda, ampunan yang besar dari Allah SWT, tidak senang dengan akan datangnya bulan Ramadan. Itu enggak mungkin. Karena begini, orang itu bahagia, senang, gembira tergantung apa yang dia cari dalam hidup ini. Ya. Misalnya, orang kalau mencari harta, menyukai kedudukan, kemudian mencintai dunia, maka ketika ada agenda-agenda yang bersifat dunia akan datang, pasti dia bahagia, senang, gembira. Saya contohkan misalnya orang yang senang bola, ya, senang banget sama bola. Nah, ketika diinformasikan tentang pertandingan jagoan dia dengan tim lain misalnya, maka semakin mendekati dia semakin bahagia, semakin senang, semakin gembira. Bahkan waktu yang dia lewati itu terasa cepat. Jemaah rahimakumullah. Nah, jadi orang itu bahagia tergantung apa yang ada di dalam pikirannya, Bapak Ibu. Ya. Begitu juga orang beriman. Kalau orang beriman itu yang ada di pikirannya adalah ampunan Allah, rahmat Allah, pahala yang berlipat dari Allah SWT. Walaupun dia mencari harta, tapi harta itu dia gunakan untuk dapat ampunan Allah, rahmat Allah, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimahullah, ketika ada momentum yang mana dia mudah dapat ampunan Allah, rahmat Allah, dan pahala yang berlipat ganda,
pasti mendekati momentum itu dia akan semakin bahagia. Nah, maka hendaknya kita sebagai orang beriman bahagia, senang dengan akan datangnya bulan Ramadan. Itu tanda kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nah bahagia dengan akan datangnya sesuatu itu tandanya adalah melakukan apa? Persiapan. Contoh, panjenengan bahagia dengan akan datangnya anak panjenengan yang dari luar negeri. Panjenengan punya anak keluar negeri kuliah kerja atau di luar kota kuliah kerja, kemudian anak itu mau datang. Maka panjenengan sebagai orang tua pasti senang, pasti bahagia, gembira. Apalagi kalau anaknya itu anak yang dibanggakan memang. Anak yang baik, yang sopan, yang berprestasi. Ya, membawa banyak keberkahan bagi orang tuanya. Nah, maka tanda orang tuanya bahagia dengan akan datangnya anak tersebut, orang tuanya melakukan persiapan. Kamarnya disiapkan, dibersihkan, disiapkan. Kan mungkin kasurnya kurang bagus, diganti dengan kasur yang lebih bagus. Lalu apalagi yang disiapkan? Makanan kesukaannya. Itu ya, kalau kita pulang ke rumah orang tua tuh pasti orang tua itu nggak akan lupa makanan kesukaan kita, ya kan? Kita aja nggak tahu makanan kesukaan orang tua kita, Bapak Ibu. Tapi orang tua kita itu nggak akan lupa makanan kesukaan kita, sehingga ketika kita pulang langsung tanpa kita minta orang tua kita memasakkan makanan kesukaan kita. Jemaah rahimahullah. Jadi tanda orang itu bahagia dengan akan datangnya sesuatu, dia melakukan persiapan. Nah, begitu juga tanda kita bahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan, jemaah rahimakumullah, kita melakukan persiapan. Kalau kita nggak lakukan persiapan sama sekali, Bapak Ibu, lalu kita mengatakan marhaban ya Ramadan, aku sambut engkau dengan bahagia dan hati yang lapang, berarti itu tidak jujur, kebahagiaan yang palsu, jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, maka sebelum Ramadan tiba, kita penting melakukan persiapan khusus. Kebanyakan manusia melakukan persiapan dalam urusan dunia, kan? Mau menikahkan anaknya, acara besar dipersiapkan betul, dananya, tempatnya, kemudian konsumsinya, jemaah rahimakumullah, dan lain seragamnya dan lain sebagainya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, ya kan? Padahal acara pernikahan itu dilupakan oleh orang, betul nggak? Dilupakan oleh orang, Bapak Ibu. Dalam satu malam habis 700 juta, 800 juta, tapi setelah itu dilupakan. Jemaah rahimakumullah. Baiklah, itu pilihan manusia masing-masing. Tapi ketika banyak manusia mempersiapkan diri untuk menghadapi urusan dunia, nah kita sebagai orang beriman juga harus lebih mempersiapkan diri kita untuk menghadapi urusan-urusan yang bersifat akhirat. Karena orang yang melakukan persiapan itu pasti hasilnya beda dengan orang yang tidak melakukan persiapan sama sekali, jamaah rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Persiapan menyongsong datangnya bulan Ramadan. Ya, satu, Bapak Ibu, kata ulama, ad-du'a'u bi an yuballighakallahu syahra Ramadan wa anta fi sihah wa afiyah. Hendaklah kita ini banyak berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Ya. Berdoa kepada Allah. Ulama-ulama dulu berdoa kepada Allah untuk disampaikan kepada bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Ya, 6 bulan sebelumnya mereka sudah mencium aroma Ramadan, Bapak Ibu. Begitu ya, orang tuh kalau yang disenangi ampunan Allah, rahmat Allah, kemudian pahala yang berlipat dari Allah SWT. Walaupun waktunya masih jauh tapi udah kecium tuh
hawanya sudah kecium, aromanya sudah tercium jamaah rahimakumullah, ya kan? Nah, jadi sebelum Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa agar Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sekarang kita masih sehat dan yakin sampai, tetap kita berdoa. Nabi saja Bapak Ibu, Allah kasih jaminan kepada beliau untuk menang di perang Badar, dikasih jaminan sama Allah, ya. Tapi Nabi tetap berdoa. Bayangkan, dapat jaminan menang, sukses, berhasil, tapi Nabi SAW tetap berdoa kepada Allah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabatnya berkata, ya Rasulullah, cukup. Ya, cukup. Jadi Nabi aja diberikan jaminan kemenangan oleh Allah dalam perang Badar itu, ya. Nabi SAW tetap berdoa. Kita tidak ada jaminan kemenangan, kesuksesan, lalu kita tidak berdoa kepada Allah SWT. Siapa kita, Bapak Ibu? Ya, makanya terkadang kita ini dibuat lemah oleh Allah supaya kita berdoa kepada Allah. Soalnya kalau kita kuat terus, aman, sehat terus, kadang kita nggak berdoa kepada Allah, kita tidak menyebut nama Allah, kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka walaupun kita sehat, bugar, tetap kita berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan nanti apabila betul-betul disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan, Bapak Ibu, hendaklah malam pertama kita sujud syukur. Karena Ramadan ini nikmat disampaikan kepada bulan Ramadan lagi, itu nikmat yang besar. Sujud syukur, yaitu maghrib pertama. Jadi masuk maghrib, sholat maghrib, kemudian sholat ba'diyah maghrib, lalu setelah itu sujud syukur kepada Allah. Ya, berterima kasih Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepadaku yang kesekian kalinya untuk beribadah di bulan Ramadan. Ya Allah, bimbing aku untuk maksimal ibadah di bulan ini. Sujud syukur Bapak Ibu. Ya, insya Allah tahun ini jatuh pada hari Jumat malam Sabtu. Ya, Jumat depan. Jadi Sabtu depan kita sudah puasa insya Allah Bapak Ibu. Saya lihat informasi di Google, ya. Informasi yang saya baca itu bulan sudah 4 derajat 8 menit 11 detik. Betul ya? Nanti bisa dicek lagi di Google. 4 derajat 8 menit 11 detik ketinggiannya. Jamaah rahimakumullah. Artinya kalau secara hitung-hitungan, insya Allah puasanya antara pemerintah dengan teman-teman Muhammadiyah sama. Nah, pemerintah ini kan biasanya menganggap bisa diru'yah, bisa dilihat bulannya itu apabila 3 atau 3 ke atas. 3, 4, 5, 6, ya kan? Adapun 2 derajat menurut mereka belum bisa dilihat bulan itu. Walaupun sudah berganti bulan tapi belum bisa dilihat. Berarti belum bisa dinyatakan besok Ramadan, karena dalam Al-Qur'an dinyatakan, kata mereka, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan. Menyaksikan berarti melihat. Ya kan? Bukan menghitung, hisab Bapak Ibu. Nah, maka kata mereka itu susah untuk dilihat, atau mereka bersepakat tidak bisa dilihat. Makanya kalau bulannya tingginya 2 derajat atau 1 derajat, itu pasti puasanya kebanyakan beda hari, jemaah rahimakumullah, ya kan? Tapi yang tahun ini 4 derajat 8 menit 11 detik, insya Allah kemungkinan besar sama Bapak Ibu, kemungkinan besar sama, jemaah rahimakumullah. Nah, nanti malam pertama hendaklah sujud syukur kita. Kita ini sujud syukur jangan hanya dapat nikmat dunia aja, tapi nikmat akhirat, yang mana nikmat itu menyelamatkan kita. Hendaklah kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang kedua, persiapan
yang perlu untuk kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu kathratut taubah, memperbanyak taubat kepada Allah. Karena yang bikin kita malas tarawih, malas baca Quran, malas sholat malam nanti di bulan Ramadan, itu dosa-dosa yang kita bawa dari sebelum Ramadan, Bapak Ibu. Ya. Padahal bulan Ramadan ini kan bulan semangat beribadah, tapi kok kita nggak semangat, jamaah rahimakumullah. Kok kita biasa-biasa saja, itu pasti ada yang menghalangi hati kita untuk semangat. Dan di antara yang menghalangi hati kita semangat adalah dosa yang kita lakukan. Ya kan? Maka sebelum datangnya bulan Ramadan, hendaklah kita banyak bertaubat, banyak istighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita bersih. Nah, kalau hati kita bersih, kita akan semangat nanti ibadah di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Nabi SAW sudah mencontohkan kepada kita semua tentang pentingnya membersihkan diri sebelum datang bulan Ramadan. Beliau mencontohkan dengan puasa di bulan Sya'ban. Jemaah rahimakumullah. Ya, jadi banyak bertaubat. Karena yang bikin kita ini enggak nikmat ibadah, malas belajar, susah memahami, susah menghafal, itu semuanya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Jemaah rahimakumullah. Ya, perbanyak taubat sebelum datang bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, termasuk persiapan yang penting untuk dilakukan yaitu al-azmu was-sidqu, menanamkan niat yang kuat dan jujur untuk beribadah banyak di bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi agar Ramadan kita ini sukses nantinya, dari sekarang kita sudah menanamkan niat yang kuat untuk banyak beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Ya, jangan remehkan niat, Bapak Ibu. Karena dengan niat itu Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan. Orang kalau berniat kebaikan dan niatnya jujur, jamaah rahimakumullah, maka pintu-pintu akan dibuka oleh Allah sehingga dia bisa melakukan kebaikan itu. Contoh, orang yang punya niat kuat ke tanah suci, dikasih enggak jalannya sama Allah? Kasih, Bapak Ibu. Ada orang ini enggak haji, enggak umroh, padahal secara ekonomi mampu, berarti itu enggak niat, jalannya enggak dibuka sama Allah SWT. Ya, jadi segala sesuatu yang kita niatkan dengan kuat, maka Allah akan buka pintu-pintunya dan Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Ada kisah menarik tentang niat, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan mengislamkan dirinya di hadapan Rasulullah. Lalu dia ikut perang bersama Rasulullah. Kemudian setelah selesai perang, Bapak Ibu, Rasulullah memberikan harta rampasan kepadanya, tetapi dia enggak mau. Dia enggak mau, jemaah rahimakumullah. Kata dia, "Ya Rasulullah, aku perang bukan untuk ini, tapi untuk yang lain." Kata Nabi, "Untuk apa kau perang?" Nah, kemudian dia menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin berperang bersama engkau, dengan engkau, ya, karena aku ingin ketika aku membela umat Islam, membela agama Allah Subhanahu wa taala, aku ingin ada tombak yang menusuk di leherku, lalu aku mati syahid." Subhanallah. Apa jawaban Rasulullah? "In tasduqillah yasduku." Kalau kau jujur dengan niatmu kepada Allah, Allah akan jujur kepadamu. Ternyata terjadi peperangan berikutnya. Si orang Arab Badui ini, Bapak Ibu, mati syahid, dan Nabi melihat persis di bagian leher yang dia tunjuk itu tertusuk tombak. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, "Sadaqallah fa sadaqahullah." Dia telah jujur dengan niatnya kepada Allah, maka Allah jujur kepadanya. Jadi jangan remehkan niat. Ya kan? Jangan remehkan niat. Kalau kita ingin bisa beribadah kepada Allah yang maksimal di bulan Ramadan,
kita sudah harus mulai menanamkan niat itu sekarang. Ya, sehingga pintu-pintu menuju situ nanti akan dibuka dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat. Kata guru saya, Bapak Ibu, pokok jenengan niat dulu. Kalau perlu disebut berulang kali, nanti Allah akan kabulkan. Karena ucapan itu kalau disebutkan berulang kali, dia bisa menjadi doa mustajab. Panjenengan pengen apa? Mobil. Nah udah, nyebut aja walaupun gak ada duitnya. Ya Allah Pajero. Itu kan ada cerita yang viral itu. Pajero. Ya Allah mobil. Ya Allah aku pengen mobil. Gak ada duitnya, gak ada. Tapi sebut aja dulu. Ketika diulang-ulang nanti dia akan menjadi doa yang mustajab. Sama juga kepada anak kita. Ya kan? Ya Allah, anak ini jadi anak soleh. Anak soleh. Walaupun kata orang nakal, tapi kita bilang anak soleh. Ya kan? Nanti lama-kelamaan kalimat kita itu menjadi doa yang mustajab. Jadi jangan remehkan niat. Begitu juga jemaah rahimakumullah. Sebelum masuk bulan Ramadan, kita penting menanamkan niat kuat untuk ibadah kepada Allah sebanyak mungkin. Kalau perlu kita sebutkan di hadapan Allah, ya Allah, selama Ramadan aku berniat nantinya tidak ada sholat tarawihku yang bolong. Kemudian aku berniat, ya Rabb, tidak ada sholat jamaahku yang bolong. Jadi 5 waktu sholat di masjid. Mau hujan mau enggak, pokoknya 5 waktu sholat di masjid. Kemudian bisa kita juga menanamkan niat yang kuat. Ya Allah, selama Ramadan aku ingin khatam Quran walaupun hanya 1 kali. Ya Allah, selama Ramadan aku ingin sholat malam setiap malam tidak putus selama Ramadan. Ya kan? Yang keempat, perlu untuk kita persiapkan agar Ramadan kita sempurna, jemaah rahimakumullah, yaitu al-mujahadah. Mujahadah artinya mengekang hawa nafsu sehingga kita bisa melakukan ketaatan dan bisa meninggalkan kemaksiatan. Ini penting Bapak Ibu. Mujahadah ini penting. Kalau kita sekarang sudah mulai mengekang hawa nafsu kita dari yang haram dan mengekang hawa nafsu kita sehingga kita bisa melakukan ketaatan yang banyak, insya Allah nanti bulan Ramadan kita akan lebih maksimal lagi, jemaah rahimakumullah. Ya, mujahadah ini tidak mudah. Makanya disebut mujahadah. Mujahadah ini adalah mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki untuk mengekang hawa nafsu, Bapak Ibu. Tidak mudah. Ya kan, melakukan ketaatan itu tidak mudah, melakukan kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan juga tidak mudah. Kenapa melakukan ketaatan itu tidak mudah? Karena ketaatan itu pada dasarnya dibenci oleh nafsu, enggak disukai. Jangan lebih suka mana? Duduk di dalam majelis ilmu atau duduk di depan TV nonton bola? Halo. Ya kan? Pasti kita ini lebih suka, lebih nyaman, lebih tenang duduk di depan televisi nonton bola sambil ngopi-ngopi, sambil makan kacang misalnya. Waktu 2 jam enggak terasa. Ya kan? Tapi duduk di dalam majelis ilmu ini tidak mudah. Kenapa? Jangan duduk kosong. Duduk kosong itu maksudnya enggak bicara, cuman dengerin aja. Kemudian enggak ada kopinya, enggak ada snacknya misalnya kan. Jadi panjenengan hanya mendengarkan saja ilmu yang disampaikan. Itu berat Bapak Ibu. Walaupun setengah jam, berat jemaah rahimakumullah. Nah, kalau kita merasa berat, itu tandanya apa? Amalan itulah yang akan mengantarkan kita kepada surga. Karena surga itu memang diliputi oleh sesuatu yang dibenci hawa nafsu. Makanya kalau kita malas sholat, ingat surga itu diliputi yang sesuatu yang dibenci hawa nafsu. Kalau kita bisa melawannya, kita akan masuk surga. Kalau kita malas ke masjid, ingat surga itu memang dibenci oleh hawa nafsu. Maka kalau kita bisa melawan, niscaya kita akan masuk surga, jemaah rahimakumullah.
Ya kan? Waktu Allah menciptakan surga dan neraka, Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya. Allah menyuruh malaikat Jibril untuk melihat surga. Wahai Jibril, lihatlah ke surga. Malaikat Jibril melihat surga. Ternyata surganya diliputi dengan berbagai macam kenikmatan yang luar biasa. Lalu malaikat Jibril berkata, ya Allah, aku yakin tidak ada seorang pun kecuali pengen masuk surga. Kemudian Allah membuat surga itu dihiasi oleh sesuatu yang dibenci nafsu. Lalu Allah SWT berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, lihatlah kembali ke surga. Lalu malaikat Jibril melihat, ternyata surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak disenangi hawa nafsu. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Allah, ya Allah, aku menduga nggak ada seorang pun bisa masuk surga. Saking susahnya masuk surga, Bapak Ibu. Saking payahnya jalan yang harus kita tempuh untuk masuk surga. Makanya jalan menuju surga itu disebut oleh Allah dalam surah Al-Balad dengan istilah Al-Aqabah. Wa ma falaqata hamal aqabah wa ma adra kamal aqabah. Aqabah ini jalan yang ada di lereng-lereng gunung. Orang kalau ingin naik ke puncak, dia harus melewati jalan itu. Ya kan? Setapak demi setapak, kemudian jalannya terjal, mendaki, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Tapi ketika dia bersusah payah mengerahkan segala tenaganya dan kemampuannya, dia akan sampai kepada puncak. Di puncak itulah dia akan bisa menikmati berbagai macam pemandangan, Bapak Ibu. Dan rasa capek dia akan hilang seketika. Nah, puncak itu adalah surga. Tapi untuk sampai ke puncak, kita harus melalui jalan yang terjal, yang susah, kemudian yang mendaki, jemaah rahimakumullah. Jalan menuju surga itu memang begitu, dibenci hawa nafsu. Jadi orang nggak ke masjid bukan karena nggak kuat tenaganya, tapi karena dia tidak bisa melawan dirinya sendiri. Kata nafsunya, udahlah kamu sholat di rumah aja, sholat di rumah aja, jangan sholat ke masjid. Ya, di masjid itu udah adzan dari tadi, udah qomat mungkin sekarang, kemudian sudah selesai sholatnya itu bisikan nafsu, Bapak Ibu. Kalau kita bisa melawannya, kita akan masuk surga, jemaah rahimakumullah. Nah, begitu juga neraka. Neraka itu ketika diciptakan oleh Allah, malaikat Jibril disuruh oleh Allah untuk melihat neraka. Lalu malaikat Jibril berkata, ya Allah, aku yakin tidak ada seorang pun kecuali dia ingin selamat dari neraka. Lalu Allah buat neraka itu dihiasi oleh sesuatu yang dibenci, yang disukai hawa nafsu, Bapak Ibu. Dihiasi oleh sesuatu yang disukai hawa nafsu, ya kan? Lalu malaikat Jibril berkata, ya Allah, aku menduga tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari neraka. Subhanallah, jemaah rahimakumullah. Itu artinya saking mudahnya masuk neraka itu. Kenapa? Ya karena perbuatan-perbuatan yang mengarah ke sana itu disukai oleh hawa nafsu. Zina, menggibah, tidak sholat, kalau punya duit nggak bayar zakat, jemaah rahimakumullah. Itu semua disenangi oleh nafsu, Bapak Ibu. Maka sebelum Ramadan tiba, jemaah rahimakumullah, kita perlu melakukan mujahadah, bersungguh-sungguh mengekang hawa nafsu diri kita agar banyak beribadah kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Ya kan? Karena perbuatan maksiat ini, Bapak Ibu, kalau udah jadi kebiasaan susah ditinggalin. Ya kan? Contohnya apa? Berzina, udah jadi kebiasaan, susah ditinggalkan. Contoh lain apa? Merokok. Kalau rokok itu haram, maka orang yang merokok pasti dia susah meninggalkan rokok. Susah, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Dia butuh mujahadah. Minum khamr, kalau orang udah kecanduan, susah dia meninggalkan khamr. Nah, kecuali dia mujahadah, mengerahkan segala kemampuannya untuk mengekang hawa nafsunya sehingga dia bisa meninggalkan. Nah, maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sebelum datangnya bulan Ramadan kita penting melakukan mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Mulai dari sekarang kita berlatih
melawan hawa nafsu kita sendiri, kemudian kita berlatih jemaah rahimakumullah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, berlatih memperbanyak amal soleh sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, jemaah rahimakumullah, persiapan yang penting untuk kita lakukan Bapak Ibu, yaitu al-ilmu, mempersiapkan ilmu. Kata Imam Fudail bin Iyad, kullu amalin kana 'alaika fardan fa talabu ilmihi fardun. Setiap amal yang kamu wajib melakukannya, maka menuntut ilmu tentang amal itu hukumnya juga wajib. Puasa Ramadan wajib, maka kita menuntut ilmu, mempersiapkan ilmu sebelum datangnya bulan Ramadan, ya, itu hukumnya juga wajib. Jamaah rahimakumullah. Kita buka kembali fikih-fikih Ramadan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Karena ada sebagian orang Bapak Ibu menganggap puasanya batal padahal menurut syariat tidak batal. Contohnya apa? Dianggap batal tapi sebenarnya tidak batal. Contohnya orang tua dulu nakut-nakuti anaknya, jangan nangis, kalau kau nangis puasamu batal. Itu enggak benar, kecuali dia nangis sambil minum. Jemaah rahimakumullah, itu yang batal. Ada yang batal tapi dianggap tidak batal. Ada yang batal tapi dianggap biasa-biasa saja, dianggap tidak batal. Sisa makanan yang ada di mulut, di gigi, menempel di gigi, habis subuh, sebelum habis sahur dia tidak sikat gigi sehingga makanannya menempel. Lalu setelah sholat subuh makanan itu yang ada di giginya itu keluar, kemudian ditelan sama dia, maka ini jelas membatalkan puasa. Karena makanan itu asalnya dari luar, kecuali memang awalnya dari dalam, kayak ludah. Kita mengumpulkan ludah Bapak Ibu selama masih di dalam lalu ditelan, boten nopo-nopo, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau ludahnya dikumpulkan lalu ditaruh di freezer, lalu diminum, ya kan? Ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah menjadi benda luar. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, maka hal-hal yang seperti itu perlu kita pelajari lagi. Walaupun kita sudah mempelajari tahun kemarin, tapi kan ingatan kita pendek. Jemaah rahimakumullah. Contoh lain yang dianggap tidak batal padahal batal. Contoh, panjenengan duduk siap untuk buka puasa. Di depan panjenengan sudah ada berbagai macam makanan. Lalu azan ini kurang berapa menit begitu, jenengan sudah siap-siap. Kemudian panjenengan dengar suara seakan-akan suara azan, ya kan? Lalu panjenengan berdoa dan buka puasa. Ketika dapat beberapa suap dan sudah ditelan, jemaah rahimakumullah, ternyata suara itu bukan suara adzan tapi suara tarhim. Akhirnya panjenengan berhenti. Lalu yang masih ada di mulut dimuntahkan. Pertanyaannya, batal nggak puasanya itu? Batal, Bapak Ibu. Kenapa kok batal, Ustaz? Karena dia sudah niat membatalkan. Puasa wajib ini niatnya harus bertahan sampai maghrib. Kalau kita niat membatalkan, walaupun kita belum makan atau minum, itu puasanya sudah dianggap batal. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah ini kalau kita niat membatalkan, tapi kita belum makan dan minum, puasanya belum batal. Tapi kalau puasa wajib, niat membatalkan, saya niat membatalkan aja guys, gak kuat saya misalnya, itu sudah dianggap batal puasanya. Jemaah rahimakumullah, ya kan?
Jadi niat puasa wajib ini harus bertahan sampai maghrib. Jemaah rahim. Sama dengan kita niat sholat, itu harus bertahan sampai kita selesai sholat, Bapak Ibu. Nah, itu yang dianggap tidak batal, padahal sebenarnya batal. Apa bedanya dengan orang yang tidak sengaja makan dapat satu piring, baru ingat kalau dia puasa misalnya. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Nah, kalau yang tadi itu niat membatalkan, kalau yang lupa ini dia tidak niat membatalkan, maka puasanya tidak dianggap batal. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, hal-hal yang semacam itu penting untuk kita pelajari kembali. Di rumah harus ada buku panjenengan, buku musiman. Kalau musim Ramadan, ya buku Ramadan yang dibuka. Mau musim Ramadan, buku Ramadan yang dibuka. Musim haji, buku hajian yang dibuka. Ya kan? Oh, musim Maulid Nabi misalnya, maka yang dibuka adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, Bapak Ibu. Jadi penting kita mempersiapkan ilmu sebelum datangnya bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah. Pahami amalan-amalan terbaiknya seperti apa. Kemudian pahami juga perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa sehingga puasa kita menjadi sia-sia. Ini penting untuk diperhatikan, Bapak Ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang terakhir yang harus kita lakukan sebelum datang bulan Ramadan yaitu Al-Quran. Hendaklah kita mulai dari sekarang ini berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Mulai banyak baca Quran, Bapak Ibu, dari sekarang, supaya nanti Ramadan betul-betul Allah mudahkan kita bersama Al-Quran sehingga kita bisa khatam Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran yang disebutkan? Karena Ramadan ketika Allah menyebutnya dalam Al-Quran, Allah menyebut Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Artinya Ramadan kita tidak sempurna kalau kita tidak banyak waktu yang kita berikan untuk Al-Quran. Ya. Orang yang mengerti kedudukan Al-Quran di bulan Ramadan pasti dia akan bersungguh-sungguh, jemaah rahimakumullah, untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Seperti para ulama salaf, Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Imam Syafi'i ini kan kalau beliau di rumah banyak orang datang untuk belajar, tapi kalau Ramadan tiba pintu rumahnya ditutup, nggak nerima orang datang belajar. Beliau konsen fokus sama tilawah Al-Quran, sehingga dalam sebulan beliau kadang khatam 60 kali, sekali di siang hari, sekali di malam hari. Nah, ini susah ditiru. Kita hatam satu kali aja sudah lumayan. Kalau pengen hatam satu kali gampang teorinya, cuman prakteknya yang tidak gampang. Prakteknya kita perlu mujahadah, mengekang hawa nafsu kita. Bagaimana teorinya? 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. Karena 1 juz, Bapak Ibu, ada 10 lembar. Berarti kalau 1 lembar sebelum dan 1 lembar setelah sholat, 5 kali sholat kita sudah khatam 1 juz. Rutinkan sampai 30 hari, insya Allah khatam Quran 30 juz. Jadi minimal kita di bulan Ramadan, kita khatam 1 kali khatam, jamaah rahimakumullah. Jangan sampai tidak khatam sama sekali, Bapak Ibu. Aib bagi orang beriman jika tidak banyak waktu yang dia sediakan di bulan suci Ramadan. Kemudian apa dalilnya bahwa Ramadan ini bulan Al-Quran dan bulan di mana Nabi SAW menekankan umatnya untuk banyak membaca Al-Quran? Itu dalilnya ada dalam hadis Al-Bukhari, bahwa setiap malam Ramadan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan bertadarus. Tadarus itu satu membaca, yang satu mendengarkan. Itu tadarus, Bapak Ibu.
Ini setiap malam malaikat Jibril datang. Kalau di bulan-bulan yang lain tidak, khusus bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah, malaikat Jibril tadarus Al-Qur'an dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Qur'an, Bapak Ibu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk sampai kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah membimbing kita juga untuk banyak beribadah yang maksimal di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil menunggu waktu syuruk, kita buka tanya jawab, pertanyaannya bebas. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada pertanyaan? Monggo. Oh, suntik ya. Kalau membuat lubang tidak batal. Kalau dari lubang yang ada batal. Misalnya suntik dari telinga, suntik dari dubur, suntik dari hidung, itu batal. Tapi kalau membuat lubang tidak batal. Kecuali yang batal itu suntik untuk menghilangkan rasa lapar. Tak suntik biar kenyang kamu ya, tak suntik biar kenyang 24 jam. Itu batal, Bapak Ibu. Karena puasa ini kan memang harus lapar dan haus. Kalau disuntik kemudian tidak lapar dan tidak haus, nah ini bisa menyebabkan puasanya batal. Jadi suntik tidak. Termasuk juga pakai obat mata. Pakai obat mata, pakai obat telinga itu juga tidak batal kata ulama selama obat itu tidak masuk ke tenggorokan. Kalau obat, karena setiap lubang ini, telinga, mata ini terhubung ke tenggorokan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya masuk ke tenggorokan, kita pakai obat mata, terasa di tenggorokan, itu puasanya batal. Jemaah rahimakumullah. Ya. Begitu. Bagaimana kalau tengah hari waktu puasa itu merasa panas, minta supaya sekarang terus mandi, itu bagaimana? Oh, mandi. Jangan kotoran, tapi kalau mungkin kerja berat terus mandi supaya sekarang itu bagaimana? Mandi ketika puasa, baik mandi setengah badan atau mandi sampai kepala dibasahi juga, itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan, kecuali mandi sambil minum, menyelam, minum di dalam. Seperti anak-anak biasanya di kampung ada sungai, mandi mereka menyelam minum. Jemaah rahimakumullah. Itu batal, tapi hukumnya makruh kalau kita ini berendam di air supaya seger. Kalau cuman mandi aja buatan makruh. Makruh itu dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau mandi saja tidak, tapi kalau berendam, masuk ke dalam baknya, berendam supaya seger, tidak lemah, ya kan? Ini hukumnya makruh, Bapak Ibu. Ya makruh. Kalau panjenengan lemah tidak kuat, ya sudah dibatalkan aja, karena Islam ini tidak memaksakan diri untuk melakukan suatu kewajiban di luar batas kemampuan penganutnya. Jemaah rahimakumullah. Jadi boten nopo-nopo. Ya, mau mandi untuk menyegarkan diri atau untuk membersihkan diri itu tidak masalah selama dia tidak berendam di dalam waktu yang lama. Wallahu taala alam. Perkara yang membolehkan kita membatalkan puasa. 1, apabila kita sakit. Habis subuh kita belum sakit, tahu-tahu siang-siang sakit. Mungkin dia kena lambung, punya asam lambung. Kata dokter kamu nggak usah puasa, tapi dia puasa.
dia yakin mampu, ternyata jam 12 asam lambungnya naik, sesak dia. Jemaah rahimakumullah. Maka saat itu dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Bahkan wajib membatalkan itu kalau khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan. Wajib membatalkan. Jadi karena sakit kita boleh membatalkan puasa kita. Yang kedua karena perjalanan. Habis subuh masih kuat puasa. Lalu panjenengan jam 8 pergi keluar kota, jauh ke Banyuwangi misalnya. Ya kan? Pakai sepeda motor ke Banyuwangi. Ya kan? Nah, lalu panjenengan enggak kuat, susah, maka panjenengan diperbolehkan untuk membatalkan. Bahkan kata ulama fikih, kalau jarak tempuhnya itu sudah melewati batas minimal 85 km, walaupun dia tidak susah puasa, dia tetap diperbolehkan untuk tidak puasa. Kemudian yang ketiga, ini bagi perempuan ya, dia harus membatalkan puasanya apabila dia haid menstruasi. Jemaah rahimakumullah. Ya kan, walaupun haidnya itu jam 5:30, maghrib kurang 5 menit. Kurang 5 menit sudah terhim, ternyata dia haid, itu wajib dibatalkan puasanya. Artinya dia tidak boleh puasa, Bapak Ibu. Dan dia menganggap bahwa udah nggak puasa. Jadi ketika haidnya terjadi, dia sudah harus menganggap bahwa dia sudah tidak puasa. Jadi wajib membatalkan, walaupun dia belum makan dan minum, tetap dia wajib membatalkan. Jangan sampai karena alasan nampung kurang 5 menit, itu nggak boleh. Karena puasa bagi orang haid itu hukumnya haram, tidak boleh puasa. Sebagaimana sholat bagi wanita haid hukumnya haram. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian sebab-sebab lain orang itu boleh meninggalkan puasa, membatalkan puasa apabila dia sangat tidak mampu untuk melanjutkan puasanya. Misalnya kerja kuli bangunan, dia sudah sahur, ternyata siang-siang dia bagian ini kuli, yang ngadon, yang ngangkat barang-barang berat di bawah teriknya matahari. Siang-siang dia nggak kuat, loyo, kemudian lemah, maka dia boleh membatalkan puasanya, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.